Memang nampak dia penceramah, tapi hatinya lalai. Dia suka memberikan nasihat, tapi ya tidak pernah menasihati hatinya sendiri. Dia suka memberikan suatu kajian ilmiah di mana-mana ceramahnya menarik, tapi dia tidak mampu membenahi jiwa yang rapuh. Itu permasalahan yang terjadi pada para ustadz dan para dai dan setiap orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Ujian setan sangat besar, Pak. Maka sangat prihatin ya, sangat prihatin kita mendengarkan tokoh-tokoh agama yang sekarang itu masuk perangkap iblis untuk apa? Di media sosial. Saya nggak mau bicara lebih banyak. Pemerkosaan, pelecehan seksual pada berapa banyak santri, bahkan santri lelaki pun dihituin lah. Sangat menjijikkan. Itu permasalahan yang pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimahullah, karena hidayah ini merupakan anugerah Allah yang paling besar untuk kita, ya kan? Anugerah yang paling besar Allah berikan kepada itu, tatkala kita mengenal hidayah, kita telah diberikan oleh Allah hidayah dalam dinul Islam. Setelah dinul Islam itu, kita juga wajib minta Allah memberikan hidayah di dalam Islam sendiri. Maka hidayah pertama itu ketika orang masuk Islam, dia ada hidayah. Tapi ketika dalam Islam itu dia juga butuh hidayah agar apa? Agar dia bisa komitmen, bisa istiqomah dalam menegakkan agama Allah, dalam menerapkan ajaran Islam. Itu hidayah kedua, itu yang wajib kita minta doa terus. Makanya dalam sholat Allah ajarkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu ya Allah, berikan aku petunjuk. Memang kita jamin kalau sekarang sudah dalam Islam, nanti besok akan selamat. Islam kita enggak jamin, Pak. Makanya salah satu cara agar orang tidak mudah kambuh lagi itu jangan mengabaikan doa. Nabi, orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh, orang yang paling banyak amalnya, para sahabat, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang ngerti masalah Islam, kenal dekat sama Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melepaskan lisannya untuk berdoa, berzikir agar Allah menetapkan hidayah dan istiqomah di atas jalan hidayah. Kajian kita pagi ini saya akan bicara masalah ilmu kosmologi ya Pak. Jadi kita bicara masalah akidah, masalah tauhid. Kalau dulu kita adakan yaitu kaji pendekatan dalil syam'i, dalil dari pendengaran kita dengarkan. Maka pada pagi ini kita mulai membahas tauhid, akidah cuma dengan pendekatan kosmologi ya. Kosmologi itu dari kata kosmos dan logos. Kosmos itu alam semesta, logos itu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang membahas tentang alam semesta. Oleh karena itulah para ilmuwan kemudian menjadikan ilmu itu dalam satu disiplin ilmu tersendiri dengan istilah kosmologi. Ketika Al-Quran bicara tentang jiwa manusia, contoh dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bicara tentang jiwa, para ilmuwan juga bicara tentang jiwa. Akhirnya ilmu itu dibahas sendiri menjadi disiplin ilmu yang dikatakan ilmu psikologi. Itu ilmu yang bahas tentang jiwa dan karakter manusia. Saat manusia hidup di alam semesta ini, kemudian saling bertetangga, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kemudian mereka membuatlah sebuah budaya, sebuah peradaban yang mereka ciptakan dari hasil karya pikiran mereka yang disesuaikan dengan karakter masyarakat, karakter alam, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan suku-suku yang lain atau kelompok yang lain. Maka muncullah ilmu yang dikatakan antropologi. Ada antropologi budaya, ada antropologi metafisika, ada antropologi terapan dan lain-lain. Saat orang
berinteraksi dengan orang lain, bagaimana berkomunikasi lewat budaya, lewat perdagangan, lewat bertetangga dan macam-macam yang dalam Islam dikatakan sebagai muamalah. Maka para ilmuwan mendirikan disiplin ilmu sendiri yang disebut ilmu sosiologi, yaitu ilmu yang membahas tentang interaksi sosial. Dan ilmu itu bukan ilmu yang baru, Ibu Bapak. Ilmu lama yang semuanya itu sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Cuma kita ini kan seperti asing. Coba, ini adalah ilmu yang Allah jelaskan. Kenapa kita sekarang bicara masalah kosmologi? Ini juga penelitian baru saya. Saya dulu selama hampir 20 tahun meneliti tentang metafisika, dunia perjinan, persetanan, demit, dan lain-lain. Sehingga saya tuangkan hasil riset saya dalam sebuah buku yang berjudul Di Balik Tirai Tak Kasat Mata, Gangguan Gaib, Indikasi, Indikator, Analisis, dan Bagaimana Penyembuhannya. Dari penelitian itu menjadikan saya terkenal sebagai Ustadz Peruqyah. Kayaknya ngenes, Bu, dikatakan peruqyah saya. Kenapa? Dianggap kita ini hanya mengetahui belajar masalah persetanan. Padahal kami juga belajar yang lain. Ya. Dan sekarang saya lebih fokus meneliti tentang alam semesta. Apa hubungan dengan kita? Kenapa ada orang yang kambuh? Ya kan, Bu? Ketika kita mengucapkan kata-kata kambuh itu pasti persepsi kita adalah sebuah keburukan. Contohnya, mahnya kambuh. Mahnya kambuh. Yang satu jantungnya kambuh. Yang satu suami mengatakan kepada istrinya, kaleme ngaleme kambuh, dan terusnya. Bapak Ibu rahimahullah, penelitian ini saya menulis sebuah buku yang berjudul, saya tulis pakai bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Judulnya adalah At-Tauhid wal Burhan, Izahatu Sattar an Asrari Ubudiyatil Akwan wa Ibadatil Insan, yang artinya itu tauhid dan bukti yang menyingkap tabir di balik rahasia ubudiyah alam semesta dan ibadah manusia. Jadi Bapak Ibu begini, ceritanya begini. Kenapa kita mengupas bagaimana kita agar tidak kambuh ya? Kambuh itu bukan kita kambuh penyakit mahpunya, bukan. Tapi kambuh yang kita bahas pada kajian ini, kambuh berkaitan dengan perilaku, sikap, agama, moral, dan keyakinan kita. Saya ambil contoh begini, Bu. Ya. Kalau ada orang tahu-tahu minum air dingin, ya, minum apa itu, es. Kemudian dia panas badannya, gregesi. Kalau dalam bahasa orang Jawa, ngerok. Tahu ngerok ya, Pak? Saya kemarin itu di Malang, tadi malam. Terus karena kami dipanggil, ada orang sakit. Saya tanya, Pak sakit apa? Demam Pak Ustadz, berapa hari? Sudah 4 hari. Saya ngerok Pak Ustadz. Sakitnya gimana Pak? Saya ngerok 4 hari. Ah bohong, saya bilang. Wong lanang kok ngerok, saya bilang. Ketawa dia. Gak mungkin Pak. Kalau perempuan ngerok, wajar. Jenengan ngerok, gak mungkin. Nyual. Jadi kalau ada orang sekarang tuh demam ngerok misalnya menggigil, itu bukan karena minum es, bukan Ibu. Jadi suatu permasalahan yang datang kepada kita itu, satu masalah sekecil apapun, itu bukan terjadi karena satu masalah yang baru kita hadapin, tapi itu dimulai dari banyak masalah yang terakumulasi. Gitu Pak. Jadi bukan cuma air dingin, bukan. Pak Ustadz, tadi kemarin tuh bapak saya ini kan makan durian, langsung darahnya naik, akhirnya pembuluh darahnya itu sampai tersumbat, sehingga langsung stroke. Bapak Ibu rahimahullah, apa yang terjadi pada orang itu bukan disebabkan karena durian, bukan,
Itu karena terakumulasi dari banyak masalah, mungkin lebih dari 10 masalah yang ia biarkan. Ia tidak sadar begitu makan durian ada masalah. Durian kan cuma pintunya saja. Kenapa saya katakan kayak air es itu atau durian tidak menyebabkan stroke? Karena di sana banyak orang yang makan durian nggak apa-apa. Nah ini kenapa stroke? Ya kan Bu? Wah gara-gara durian, bukan. Ada masalah yang lain. Tentang apa itu? Tentang emosional. Cobalah kalau kita ini punya suatu masalah, tengok ke belakang, apa sih sebenarnya masalah yang menimpa saya itu? Kenapa tiba-tiba ekonomi saya bangkrut? Kenapa kemarin usaha saya lancar? Kenapa sekarang jadi berantakan? Kenapa kemarin istri patuh sekarang berani? Kenapa kemarin anak semuanya patuh sama orang tuanya? Anak kita berbuat baik, sergap ke masjid, pengajiannya rutin, hafalan juga bagus, sekarang berantakan semuanya. Apa permasalahannya? Pasti banyak masalah di situ. Maka kita tidak bisa menyalahkan anak salah. Oh enggak begitu caranya. Baik. Jadi gini Bu, bentar ini saya buka dulu bukunya. Subhanallah. Begini bentar. Subhanallah. Jadi saya kembalikan kepada permasalahan kita bahas ya. Misalkan kalau ada semacam permasalahan, ada seorang istri kok tiba-tiba minta cerai kepada suaminya, apakah itu karena cuma dibentak sama suami sekali aja? Tidak. Pasti banyak masalah. Kenapa tiba-tiba semacam itu? Karena pintu-pintu permasalahan sudah banyak sekali, tidak kita selesaikan, kita coba tidak mau mengambil ibrah, tidak mau menganalisa apa sebabnya itu, maka kadang kita butuh seorang ustadz yang menasihati untuk apa? Agar kembali. Kami punya grup problematika rumah tangga. Saya dengan Ustaz Rifki pembinanya. Sehingga ada semacam suatu pikiran begini, kalau rumah tangganya konflik, konsultasi ke Ustaz Rifki, ya kan Pak? Dia ahli dalam masalah keluarga. Kalau ada orang kena gangguan demit, Ustaz Abu Hilal, demit lagi saya ini, nelongso saya ini. Lah urusan wong ke sana, urusan nggak nampak, urusan ruwet ke sini gitu ya. Apakah tatkala kita sudah berhadapan dengan seorang psikiater, seorang ustadz, selesai masalahnya? Bukan. Ada banyak masalah ini. Kenapa ada semacam kelonggaran itu? Jadi kalau orang yang dulu dia telah berbuat baik, ini ada buku ini saya ambil dari kitab namanya Min Akhbaril Muntakisin. Berita orang-orang yang kambuh. Coba Bapak Ibu, ada orang yang baik, orang yang nampak soleh, ya. Hidupnya dibaktikan kepada Islam, sudah orang semuanya ketahui, oh dia ada orang yang baik, orang yang berjuang. Tapi kenapa di akhir hidupnya dia murtad? Adakah banyak Pak? Ini puluhan orang yang dulunya orang-orang yang soleh, tapi akhir hidupnya dia adalah murtad, keluar daripada Islam. Kenapa terjadi semacam itu? Tiba-tiba bukan. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah semacam suatu keretakan, retak atau semacam kelonggaran hubungan dia dengan Allah. Pasti itu yang pertama. Jadi kadang nampaknya dia itu orang yang soleh, orang yang ke masjid, tapi sebenarnya ia adalah orang yang sangat lalai kepada Allah. Kita tidak tahu, tapi Allah yang maha mengetahuinya. Ada retakan sistem pada energi dia, antara dia sama Allah SWT itu, maka ibarat satelit itu, kalau dalam bicara kosmologi, ketika satelit itu telah menjauhi orbitnya, maka satelit akan lemah tenaganya, dia akan terjatuh. Sama dengan orang, tatkala kita ini lemah antara kita dengan orbit kita, yaitu Allah SWT, karena arsy Allah sebagai medan rahmat, ya, rahmat, tauhid sebagai tali yang hubungan antara kita sama Allah, sebagai kabelnya itu tauhid itu. Kemudian energinya apa? Sholat, puasa, zikir, baca salawat, silaturahmi, itu merupakan energi atau setrum yang menjadikan kabel itu ada setrumnya. Ini kalau dalam bahasa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa sih permasalahannya?
Jadi Bapak Ibu, yang pertama apa? Ketika orang terjadi kekambuhan, dari dulu nama orang yang baik, dulu tidak ke masjid, ternyata dia menjadi orang yang tidak pernah ke masjid, orang yang aktif, dia saatnya nggak mau sholat sama sekali, bahkan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, berkumpul sama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu ya masalah yang pertama, karena sebenarnya hati dia banyak lalai kepada Allah. Hubungan antara orbit dengan ini terlepas, Pak. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran Karim, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Kamu jangan seperti orang-orang yang telah melupakan Allah sehingga menjadikan apa? Allah membiarkan, Allah menjadikan mereka orang yang lupa kepada diri sendiri. Itu kan satu permasalahan. Hati kita ini HP, Pak. Hati ini HP. Semacam zikir, sholat, baca Quran, itu ngecasnya. Kalau hati kita tidak selalu kita isi dengan zikrullah, dengan tilawatil Quran, dengan menyebut nama Allah, dengan berbuat kebajikan, maka pemicu permasalahannya apa? Maka hati itu akan padam pelan-pelan, nanti HP pasti mati dan rusak. Apa permasalahannya? Apakah cuma kebetulan HP-nya begitu jatuh langsung mati? Bukan, Pak. Ternyata Pak, low bed. Itulah kunci pertama kerusakan. Kenapa orang kambuh dalam penyakitnya, dalam keburukan? Pertama, kan dia lupa sama Allah. Memang nampak dia penceramah, tapi hatinya lalai. Dia suka memberikan nasihat, tapi ya tidak pernah menasihati hatinya sendiri. Dia suka memberikan suatu kajian ilmiah di mana-mana ceramahnya menarik, tapi dia tidak mampu membenahi jiwa yang rapuh. Itu permasalahan yang terjadi pada para ustadz dan para dai dan setiap orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Ujian setan sangat besar, Pak. Maka sangat prihatin ya, sangat prihatin kita mendengarkan tokoh-tokoh agama yang sekarang itu masuk perangkap iblis untuk apa? Di media sosial. Saya nggak mau bicara lebih banyak. Pemerkosaan, pelecehan seksual pada berapa banyak santri, bahkan santri lelaki pun diituin lah. Sangat menjijikkan. Itu permasalahan yang pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimahullah, karena hidayah ini merupakan anugerah Allah yang paling besar untuk kita, ya kan? Anugerah yang paling besar Allah berikan kepada itu, tatkala kita mengenal hidayah, kita telah diberikan oleh Allah hidayah dalam dinul Islam. Setelah dinul Islam itu, kita juga wajib minta Allah memberikan hidayah di dalam Islam sendiri. Maka hidayah pertama itu ketika orang masuk Islam, dia ada hidayah. Tapi ketika dalam Islam itu dia juga butuh hidayah agar apa? Agar dia bisa komitmen, bisa istiqomah dalam menegakkan agama Allah, dalam menerapkan ajaran Islam. Itu hidayah kedua, itu yang wajib kita minta doa terus. Makanya dalam sholat Allah ajarkan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya Allah, berikan aku petunjuk. Memang kita jamin kalau sekarang sudah dalam Islam nanti besok akan selamat, Islam kita nggak jamin, Pak. Makanya salah satu cara agar orang tidak mudah kambuh lagi itu jangan mengabaikan doa. Nabi orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh, orang yang paling banyak amalnya, para sahabat orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang ngerti masalah Islam, kenal dekat sama Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melepaskan lisannya untuk berdoa, berzikir agar Allah menetapkan hidayah dan istiqomah di atas jalan hidayah. Doa itu penting, Ibu. Jangan abaikan doa untuk diri kita, untuk anak kita, untuk suami kita, untuk rumah tangga kita. Doalah kepada Allah. Saat orang mengabaikan doa, itu sama juga orang telah mau sengaja untuk mematikan HP dengan tidak mengecas dengan zikrullah. Yang kedua, ya, salah satu menjadikan orang menjadi kambuh itu karena apa? Yang dikatakan radiasi black hole. Tahu black hole, Pak? Jadi alam semesta ini, Bapak, alam semesta ini dulunya ya dalam kajian kosmologi, alam ini dulunya satu kesatuan. Kemudian Allah jadikan, Allah pisahkan, Allah hancur dipisahkan. Satu kesatuan Allah pisahkan yang dalam ilmu modern dikatakan sebagai Big Bang, ledakan besar.
dipisahkan sama Allah. Dari ledakan itulah nanti jadilah alam semesta, bintang-bintang, matahari, tata surya, galaksi, semuanya dari satu kesatuan yang Allah pisahkan. Itu teori ilmiah ya yang dikatakan dengan Big Bang. Di sana itu Pak, ada semacam black hole, ada semacam ruang hampa, ruang yang gelap yang menarik semua cahaya. Black hole ini akan menarik semua galaksi yang dekat, ditarik masuk. Setelah itu tidak akan pernah kembali lagi. Dalam menurut para ilmuwan, saya juga nggak tahu, cuma saya baca buku aja. Bumi ini berumur sekitar 4,5 miliar tahun. Matahari. Dan galaksi itu juga ya umurnya nanti maksimal umurnya sekitar 4,5 miliar. Dan sekarang matahari itu umurnya hampir 4,5 miliar. Kalau sudah semacam itu nanti akan terseret masuk pada black hole, lorong gelap yang menarik semua cahaya. Ini dalam ilmu kosmologi. Artinya apa? Dalam ilmu manusia juga semacam itu. Maka tatkala orang-orang yang punya cahaya dalam hatinya, dalam pribadinya, dalam kebaikan yang ada pada dirinya itu akan ditarik oleh orang-orang yang gelap. Orang yang gelap itu akan menarik orang-orang bercahaya. Artinya apa itu? Yang dikatakan black hole itu adalah lingkungan dan teman buruk. Maka orang kalau dulunya perokok, kemudian dia sudah sembuh dari merokoknya, ketika kumpul dengan perokok, dia kambuh lagi, merokok lagi, kan gitu Pak. Seorang yang berjudi, ya, kemudian dia kambuh, ketika kumpul sama penjudi, maka akan kambuh pula judinya. Begitu seterusnya. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita tidak jatuh kepada satu kekambuhan itu? Yang pertama, tadi itu, jaga hubungan kita sama Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, jaga jangan sampai kita masuk komunitas orang-orang yang memang mereka orang-orang yang gelap. Karena begini Bapak Ibu rahmatullah. Alam semesta ini kan semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, alam ini semuanya patuh kepada Allah, mereka bersujud, bertasbih kepada Allah dengan tasbih cara mereka masing-masing. Tasbih dan sujudnya alam semesta itu tidak sama dengan tasbih dan sujudnya manusia, berbeda. Tapi semuanya telah bertasbih kepada Allah. Matahari tidak pernah punya kemauan untuk terbit dari barat menuju ke timur, tapi matahari patuh kepada Allah terbit dari timur ke barat. Manusia juga patuh kepada Allah. Tidak ada manusia yang bisa menolak ketuaan. Setiap orang, siapapun dia, dokterkah dia, ustadzkah dia, atau orang yang alimkah dia, itu pasti akan terkena ketuaan, atau orang terkena sakit, atau orang pasti mati. Ini ketundukan. Tidak ada orang bisa menolak, sama sekali tidak ada. Matahari telah mengeluarkan sinarnya, bulan telah mengeluarkan cahayanya, berputar, bergeser itu, semuanya itulah tasbihnya mereka. Maka manusia yang merupakan poros kehidupan di dalam semesta ini, coba Bapak Ibu, kalau matahari bertasbih, sujud kepada Allah, bagaimana dengan kita? Kok tidak mau bertasbih dan bersujud kepada Allah? Jangan dikira Pak, sujud kita satu kali itu nggak punya efeknya besar Pak. Kalau kita tidak sujud satu kali kepada Allah, itu kita akan menabrak alam semesta. Tidak ada suatu kekuatan manusia yang mampu menghadapi kekuatan alam semesta. Coba Bapak Ibu pikir, alam ini kan berputarnya kan berkiri gini, ya kan Pak? Jadi pergeseran alam semesta itu, putarannya, rotasinya itu, planet itu kan putarnya kan ngiri, nggak ada yang kanan, ngiri semuanya. Coba kalau nyan nggak percaya, jenengan lari cepat dengan berputar ke kanan, apa kira Pak, setengah jam, pingsan jenengan. Kenapa? Menabrak kekuatan yang Allah tetapkan di alam semesta. Ini kan yang nampak. Bapak Ibu pernah nggak ngelihat tong edan? Pernah ya Pak? Yang ada itu di naik motor munjarnya kemana? Kiri apa kanan Pak? Tong edan munjarnya kiri apa kanan putarnya? Ke kiri. Kenapa nggak ke kanan? Kalau ke kanan pasti tabrakan Pak. Kenapa? Telah melawan kodrat yang Allah tetapkan di alam semesta. Juga manusia, tatkala manusia tidak ibadah kepada Allah, itu dia telah menabrak kekuatan alam. Maka manusia yang telah menabrak kekuatan alam, tidak mau ibadah kepada Allah, Allah akan berikan banyak hal. Yang pertama, efek pada hatinya. Hatinya tidak pernah tenang, tentram. Hatinya akan menjadikan hati yang sempit, tidak nyaman, tidak tenang. Hidupnya akan sempit. Allah sudah jelaskan dalam surat Toha. Ya, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuhu yaumal qiyamati a'ma.
Siapa orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak mau ingat dengan peringatan Ar-Rahman, maka hidupnya pasti sempit. Dari kiamat nanti Allah jadikan matanya buta. Yang pertama itu. Yang kedua, jadikan apa? Allah mencabut keberkahan. Kalau orang dicabut keberkahan oleh Allah SWT itu, maka Allah akan pertama Pak, Allah cabut keberkahan waktunya. Dia ada orang yang waktunya itu banyak Pak, tapi tidak punya nilai apa-apa. Justru waktu yang kosong itu dia lebih banyak nilai yang negatif. Maka sangat salah. Ya, teori tidak benar, teori nggak berilmu, teori tanpa dasar yang mengatakan hidup itu sehari tidur harus 8 jam. Itu teori bodong, teori tidak mendasar, teori yang tidak ada pengetahuannya, teori yang salah luar biasa Pak. Turu kudu 8 jam sedino. Kalau Pak Ibu, Bapak Ibu, tidur 8 jam sepertiga umur kita untuk tidur Pak. Kanjeng Nabi sehari 1 sampai 2 jam per hari. Pernah sakit? Enggak. Kering? Enggak. Mules? Enggak. Pusing? Enggak. Kenapa? Sehat. Kalau jenengan punya pikiran, saya kalau tidur enggak 6 jam saya pusing, itu karena Anda sendiri yang salah. Karena telah membentuk suatu file rusak. Saya mohon maaf. Ngapunten dan mohon maaf. Saya kegiatan di Malang, saya tuh sering Pak, mohon maaf, sering dalam waktu 48 jam baru tidur 1 jam. 2 hari. Tadi pagi, dari kemarin sampai hari ini, saya baru tidur di dalam bis. Perjalanan dari Blitar ke Paris, saya baru istirahat. Sebelumnya sama sekali. Berarti 24 jam lebih, saya cuma tidur sekitar 1 jam atau kurang. Sampai sekarang, pusing enggak. Kenapa? Terbiasa. Mumet enggak. Gergesi enggak. Nyaman-nyaman aja. Kenapa? Mindset kita tata. Ya, Allah cabut keberkahan waktu. Maka banyak orang itu yang mereka bisa ngobrol di luar sana berjam-jam, tapi dia tidak kuat untuk bersama istrinya sekitar 1 jam. Ada orang yang tahan dengan HP-nya sampai 5 jam, tapi tidak tahan di majelis taklim yang cuma 1 jam. Ada orang yang bisa berjam-jam melihat YouTube lewat HP-nya ini, tapi nggak tahan ketika baca Al-Quran, lempar HP-nya. Saya buang, nggak masalah, ayo berani banting HP bareng-bareng, saya banting duluan saya Pak. Yang beri angkat tangan. Ini kan kalau kita tidak mau, kalau kita nggak memperhatikan kosmologi, kosmos, apa dikira alam ini nggak merekam perbuatan yang direkam Pak kita sama Allah? Alam ini merekam semuanya. Maka kalau Allah sudah mencabut keberkahan waktunya, maka waktunya habis sia-sia. Tolong Ibu, Bapak jaga betul. Kalau diri kita tidak tahan dialog sama istri, ngobrol sama anak, kok nggak tahan, tapi di luar sana kita ngobrol bebas, bertahan, bisa tahan lama, hati-hatilah. Barangkali itu tanda waktu kita dicabut keberkahannya oleh Allah. Tak banting, tidak apa-apa saya Pak. Silakan mau dibanting. Besok ada yang belikan baru. Nggak, artinya saya nggak masalah gitu loh. HP saya terbuka. Saya nggak masalah umpetin HP di rumah sudah. Di atas meja. Nggak pernah kita umpet tidur dia taruh bawah kasur, nggak pernah. Terbuka, siapapun boleh buka HP saya. Kita hanya untuk apa? Kalau komunikasi, gitu, karena kita bina grup, kita nge-posting tulisan. Yang kedua, Allah cabut keberkahan alaqah al-usriyah. Ya, apa? Allah cabut keberkahan hubungan antar keluarga. Gitu Pak. Makanya ketika orang dicabut keberkahan dalam hubungan keluarganya itu, maka dia akan sering konflik sama istri, konflik sama anak, konflik dengan tetangga, konflik dengan diri sendiri, konflik. Tidak pernah bisa komunikasi yang nyaman dengan siapapun. Itu satu alamat tanda kalau Allah telah mencabut keberkahan dalam hubungan keluarga kita Pak. Siapa yang merusak hubungan keluarga? Setan Pak. Lucu ya, kemarin saya itu ada tamu di rumah hari Kamis. Ya nggak apa-apa. Coba HP-nya saya minta semuanya Pak, tolong HP-nya ditaruh aja. Ya nggak ada apa-apa. Begitu ambil Pak HP-nya, taruh di sakunya Pak. Saya taruh di sakunya Pak, taruh sama HP-nya dipegang, sama dia HP-nya dipegang, di saku dipegang, pegangnya Pak HP-nya. Saya rukyah Bu, reaksi Bu. Getar badannya.
lemparkan HP-nya. Begitu lempar HP-nya, nyaman lagi, ambil HP-nya, getar lagi. Ada apa masalahnya? Ternyata HP juga dijadikan setan untuk memanipulasi waktu kita, Pak. Itu real. Saya catat, ini pengalaman itu. Nanti timbang lagi daripada saya nanti kesurupan di depan, tak lempar itu. Wah, ceramah saya kesurupan. Iya. Kan yakumullah ya. Bentar. Tak ambil lagi. Jadi ada orang kadang kambuh itu karena apa? Karena lingkungan gitu. Makanya Bapak Ibu ikatlah diri dengan satu komunitas-komunitas yang baik. Kalau Ibu Bapak punya komunitas yang cukup baik, saling mengontrol itu antara lain cara supaya penyakit tidak kambuh. Maka bentuk komunitas, makanya Nabi jelaskan. Yaitu dalam satu hadis itu, ayuhan nas, afsus salam, wasilul arham, wahai manusia, sebarkan salam, sambunglah silaturahmi, wa'atimu ta'am, berikan makan pada orang, wadkhulul jannah bisalam, masuklah kamu surga dengan damai. Kenapa? Silaturahmi itu untuk apa? Untuk saling bagi cerita, untuk saling mengingatkan, saling menasihati. Karena ketika orang kita punya komunitas yang baik, maka dirinya akan tertarik pada yang baik. Ketika ini kan teman kan sebagai kontrol. Kalau orang misalkan ada orang yang suka ngomong jelek, ketika dalam komunitas orang baik, dia tidak mau mengucapkan kata-kata yang kotor sebagaimana ketika dia di luar. Apa? Sebagai kontrol sosial, sebagai cermin. Teman adalah cermin. Dalam apa itu? Pemicunya apa? Pemicu kambuh salah pergaulan. Ini kewajiban orang tua untuk menjadikan anak-anaknya. Bu, dulu kami kan punya pengajian kami di mana-mana ya. Maka pengajian ini kami ikat. Maka anaknya bapak itu saling diperkenalkan. Jadi kalau bapak punya pengajian itu anaknya di bawah, bapaknya di sini, anaknya di sana. Untuk apa? Untuk anak kita itu punya komunitas, untuk melanjutkan perjuangan ayah dan ibunya. Jangan sampai kita kenal anak nggak saling mengenal, jangan Pak. Ibu besok kalau ada pengajian anaknya di bawah, dikenalkan anak jenengan sama anak ini, kenalkan semuanya. Supaya apa? Dia tahu. Oh ini teman saya, ini komunitas saya. Untuk apa? Untuk mewariskan generasi kita menjadi generasi yang selalu komitmen dalam kebajikan. Jangan sampai orang tuanya ke surga, anaknya ke neraka. Nanti diseret sama anaknya kita, Pak. Yang ketiga, hadirinallah ya. Pemicu kambuh itu apa? Itu orang yang merasa punya penyakit hati namanya ujub dan sum'ah. Ya, ujub dan merasa aman dari makar Allah. Afaminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumil khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Dan tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Banyak orang yang ujubnya tinggi, merasa dia sudah punya komunitas, merasa dia sudah baik, dia sudah baca Al-Quran, dia sudah merasa sholat malam tiap saat, dia merasa aman, merasa dirinya aman, merasa dia sudah pada puncak ubudiahnya. Kadang-kadang rasa ujub itulah yang memicu munculnya penyakit NPD. Dari mana? Dari ujub, Pak. Ini kan sekarang yang dibahas di mana-mana kan penyakit NPD itu kan. Itu penyakit apa? Penyakit karena ujub, ya, sombong, riya, aman dari makar Allah. Menjadikan apa? Ini menjadi satu penyakit dan sekarang menjadi penyakit NPD. Itu penyakit yang sekarang sudah diatasi. Sebenarnya Al-Quran mudah mengatasinya kalau mau. Karena permasalahan itu bukan cuma satu masalah, tapi banyak masalah-masalah yang dihadapin kita, sekitar kita itu, Pak. Yang keempat, pemicu orang itu kambuh tidak adanya filter tauhid, Pak. Tauhid ini yang paling penting dalam kehidupan manusia, karena tauhid ini merupakan fondasi, tauhid merupakan asas atau asas diciptakan alam semesta itu. Karena apa? Karena tauhidullah. Allah tidak menciptakan alam semesta, tidak menciptakan jin semuanya, malaikat, alam diciptakan Allah kecuali agar mereka semuanya tunduk kepada Allah. Makanya alam ini punya rasa marah, alam ini punya rasa murka,
punya rasa sayang, punya lemah lembut dengan siapa? Dengan siapa yang ada di dalamnya. Manusia ini merupakan satu tim dengan alam semesta. Kapan kamu melawan kekuatan alam, kau akan binasa. Tidak ada orang yang kuat melawan kekuatan alam. Dahsyat, Bu. Cobalah. Alam ini sangat cemburu kepada orang yang telah menyekutukan Allah. Dalam Quran Allah jelaskan, wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mula-mula tatkala ada orang yang mengatakan Allah itu mengambil anak, mula-mula ada orang mengatakan Allah itu punya anak, apa reaksi alam? Takadus samawati yatafattarna wa tanshaqul ardu. Itu begitu mendengar ucapan manusia, Allah punya anak, Allah ngambil anak, Pak, langit langsung mau terbelah. Langit ini mau pecah, ingin apa? Ingin menumpahkan hujan turun, menenggelamkan manusia yang telah mengatakan Allah punya anak. Watan sakul ardu, bumi akan terbelah. Bumi ini akan membelah diri untuk menenggelamkan orang yang telah mengatakan Allah itu punya anak. Dan gunung-gunung pun akan meletus, akan dimuntahkan isi perutnya itu, akan dihancurkan, berkeping-keping untuk apa? Menutupi manusia yang mengatakan Allah punya anak. Begitu murkanya, begitu marahnya alam ketika ada orang mengatakan Allah punya anak. Kenapa? Karena memang alam semesta Allah ciptakan dengan prinsip tauhidullah. Maka tatkala orang itu menyekutukan Allah, alam sangat murka betul. Ya Bapak Ibu lihat. Bencana alam di mana-mana yang paling dahsyat ketika ditenggelamkan oleh Allah di dalam bumi, dinaikkan air laut, ditenggelam jadi tsunami semuanya. Itu karena murka Allah melihat manusia sudah sangat luar biasa berlebihan dalam menyekutukan Allah SWT. Cuma, Bapak Ibu, murkanya alam itu masih terbungkus dengan kelembutan dan sifat kasih sayang Allah. Kemudian efek yang berikutnya, ya, efek ketika orang itu menabrak alam semesta itu, Allah ambil keberkahan hartanya. Jadi diambil keberkahan waktu, diambil keberkahan hidupnya, ya, ambil keberkahan rezekinya, apa, waktunya, hidupnya. Yang ketiga, Allah telah mengambil keberkahan hartanya. Ada orang Bapak Ibu penghasilannya banyak, utangnya makin banyak, gaji besar nggak cukup. Padahal ada orang gaji kecil dia bisa biayanya, bisa mengantar anaknya ke pesantren, bisa anaknya sukses dengan gaji yang kecil. Tapi banyak orang gaji besar, anaknya tidak dapat diatur, istrinya berani, hutangnya makin banyak, usahanya banyak, semakin susah hidupnya dia. Itu sebagai tanda alamat kalau Allah telah mengambil keberkahan harta. Dan itu bukan masalah-masalah karena enggak. Banyak masalahnya Pak. Kenapa Allah ambil keberkahan hartanya? Kenapa orang yang dulunya bangkit sekarang jadi jatuh? Kenapa dulu kaya sekarang jatuh miskin? Kenapa kemarin usahanya lancar sekarang jatuh semuanya nggak laku? Itu apa karena persaingan di udara? Atau mungkin dikatakan itu karena sudah ada pasar online? Kenapa ekonomi kita terjatuh dengan apa itu permasalahannya? Bukan Pak. Banyak masalah yang lain. Kita telah putuskan hubungan dengan keluarga dengan sama. Ada orang terjumpat jantungnya. Mohon maaf saya cerita. Ada orang kaya, jantung tersumbat. Tadi malam datang, saya katakan, kenapa Pak tersumbat? Bapak tahu nggak permasalahannya apa? Pak Ustadz, karena ini saya terlalu banyak makan lemak. Memang lemak bikin nyumbat jantung. Bukan Pak. Kenapa tersumbat? Pak, mohon maaf kalau saya bicara. Banyak harta Allah yang Anda tahan, tidak Anda keluarkan. Jadinya apa? Anda tersumbat, parunya tersumbat, jantungnya tersumbat, napas tersumbat, dan banyak organnya yang tersumbat. Karena apa? Dia memiliki harta yang mestinya dikeluarkan untuk yang berhak. Dia tahan. Jadi kompleks permasalahannya. Jadi kalau ada orang-orang yang hidupnya cuma gatelan terus, ada orang yang kena tiroid, ada orang kena hipertiroid, apa permasalahannya? Apa karena makan garam? Bukan Pak. Jiwa permasalahannya. Rasulullah telah menjelaskan, siapa orang telah mengerjakan perbuatan dosa, maka satu titik akan ada membekas dalam hati dia. Semakin banyak dosa ia kerjakan, semakin banyak titik hitam.
Kalau sudah hitam hati secara keseluruhan, maka hitam pula lah alam di sekitarnya. Jadi permasalahannya itu Bapak Ibu, alam ini akan merespon perbuatan manusia. Kalau orang jiwanya hitam, hanya hitam itu, artinya hitam, maka alam akan hitam pula. Akan berpengaruh pada alam semesta. Contohnya begini. Orang itu kalau ketika berbuat jelek, Pak, itu ngajak teman, tak? Ngajak teman, Pak. Orang berbuat baik, kira-kira orang yang suka dengan kebaikan ngajak orang, tak? Ngajak orang. Maka orang hatinya baik mengajak orang pada kebaikan, orang hatinya buruk ngajak orang pada keburukan. Orang hatinya hitam ngajak pada hitam macam itu, orang hatinya putih mengajak supaya orang sekitarnya putih semuanya. Kalau orang sudah hitam semuanya hatinya, hitam pula yang di sekitarnya. Ketika kita Pak, terjadilah bencana alam pasti terjadi. Kekeringan, hujan nggak turun, harga jadi mahal. Bapak Ibu, jangan dikira ketika harga sekarang mahal, barang nggak ada itu karena ditahan sama cukong. Bukan Pak. Itu perilaku kita sendiri. Kenapa? Suka ngurangi timbangan, tidak jujur dalam timbangan, kita tidak suka sedekah, kita kurang bersyukur kepada Allah. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan adanya bencana yang apa itu? Harga-harga mahal, barang-barang susah dicari, itu efek dari perbuatan hati manusia. Nanti Bapak baca dalam buku saya, Tauhid wal Burhan. Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk tadabbur kaun, tadabbur alam, belajar tentang kosmologi. Nabi mengajak para sahabat untuk nanti apa? Melihatkan matanya, pandangannya ke langit. Suatu ketika ada orang Badui belum masuk Islam. Dia menemui Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, bima arafani annaka Rasulullah. Ya Muhammad, bagaimana aku tahu kalau kamu itu seorang Rasulullah? Nabi katakan, seandainya aku panggil pelepah kurma itu datang ke sini, kamu percaya nggak kalau gini Rasulullah? Iya, saya percaya. Akhirnya Bapak, Nabi manggil, hai pelepah kurma, kamu silakan datang ke sini. Pelepah kurma Pak lepas. Begitu lepas jalan sampai di depan orang yang tanya tadi itu. Setelah berdiri di atas di depan orang yang tanya tadi, orang baru tadi, udah kembali. Akhirnya kembali ke pohon kurmanya. Setelah begitu apa kata dia apa? Asyhadu anna inna illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ya Muhammad, aku bersaksi aku ini Islam. Apa? Percaya bagaimana alam ini memang benar-benar ditundukkan oleh Allah. Alam bisa kita ajak ngomong loh Bu sebenarnya. Coba, kalian pernah nggak ngelihat anak jenengan ngomong sama kucing, cek kucingnya manut, pernah nggak? Pernah kan Pak? Kenapa anak kita bisa ngomong sama kucing? Kucingnya juga ngerti. Kenapa anak kita ngomong sama binatang, binatangnya ngerti? Apa permasalahannya? Ketika hati kita nggak ada sumbatan, kita bisa komunikasi dengan alam, bisa Pak. Pohon Pak kita ajak ngomong bisa. Lebah kita ajak bicara bisa. Lebah kamu jangan nyentup ya, mau tak ambil madu kamu. Bisa Pak. Kalau nggak percaya, besok kalau ada lebah itu ya tawon ibu tolong ajak komunikasi lebah. Tolong ya kamu diem, tak ambil madumu langsung tangan jenengan masukkan ke sarang lebah. Coba dintup apa enggak? Lek dintup sing salah sapa? Pak, sebenarnya bisa diajak ngomong. Mohon maaf, mungkin saya cerita lagi. Waktu saya kuliah dulu, masih tahun 2012, saya ngambil S2. Saya punya teman seorang dari NTB, ya namanya Ahmad. Nah, waktu dia mau kuliah itu dia beli sapi sebanyak 17 betina, 3 jantan. Dan hebatnya sapinya itu dikasih nama semuanya Pak. Kayak namanya bagus-bagus. Ada namanya Maryam, Laila, Jubaidah. Loh, bener loh ya. Saya dikasih tahu namanya. Yang laki-laki namanya Soleh. Terus siapa lagi tuh? Monyet-monyet namanya. Dikasih daftar namanya. Hampir 4 tahun kemudian ketika dia sudah mau ujian tesis, kakaknya itu tanya, sapimu gimana dulu itu? Ya nggak tahu Kak. Karena ketika dia beli sapi itu sapinya dilepas di Gunung Tambora. Dilepaskan sapinya. Dia doa dulu pada Allah, ya Allah aku titipkan sapiku padamu ya Allah. Engkau adalah pencipta pemiliknya yang sebenarnya, aku titipkan sapi-sapiku ya Allah. Nanti akan aku minta ketika saya butuh. Dilepaskan Pak di Gunung Tambora sana. Di hutan. Dia ngomong ke alam semesta, hutan Tambora, aku titipkan sapi-sapiku ya. Tolong dijaga biar dia makan di dalam rangkulanmu. Nanti aku butuh, aku panggil kembalikan ke saya. Itu ngomongnya dia Pak, bahasa ringkasnya begitu.
hampir 4 tahun kemudian, Bapak Ibu, dia datang sama kakaknya, melihat sapi-sapinya. Begitu memasuki perbatasan hutan yang ia lepas sapinya, dia sholat dulu, minta kepada Allah, ya Allah, aku minta sapiku agar dikembalikan, ya Allah, engkau yang pemiliknya. Setelah sholat, doa, dia ngomong ke alam semesta, wahai Tambura, aku sedang ambil sapi-sapi yang aku titipkan pada kamu, yang telah mengambil makan di rangkulanmu, sekarang panggilkan untuk saya. Akhirnya dipanggil, Bu. Ditepuk tangan, ditepuk panggil, Laila, Jubaidah, Maryam, Soleh, gitu. Gak berapa lama datang sapinya dengan anaknya, datang semuanya. Coba Pak, jadi berapa itu? Kenapa bisa? Bisa. Tatkala hati kita ini baik, ya Pak ya. Tatkala kita ini tidak merusak alam, tatkala kita dekat sama Allah, banyak komunikasi sama Allah, tidak kita lepaskan zikrullah kita tidak berbuat jahat, keburukan, kezaliman semaksimal mungkin kita, seminimal mungkin kita tekan, maka manusia bisa berkomunikasi dengan alam semesta. Tuh contoh Rasulullah itu. Hei pelepah kurma, kamu turun ya, kamu datang ke sini. Nanti kamu kembali lagi. Begitu dipanggil datang, begitu berhadapan dengan orang Badui, dia balik lagi. Kenapa? Apa ini Musail? Bukan. Ternyata Pak, Nabi itu mengajarkan kita cuma apa? Interaksi dengan alam cara baik. Maka alam ini akan sangat suka pada orang-orang yang suka kepada Allah. Alam akan cinta kepada orang yang cinta sama Allah. Alam juga memberikan satu dukungan kepada orang yang telah mendukung kepentingan-kepentingan dakwah atau kepentingan yang dibutuhkan oleh umat Islam, oleh manusia. Enggak peduli apapun agamanya dia. Oleh karena itu, ya, supaya kita jadi orang yang gampang kambuh perilaku kita itu, maka kokohkan pondasi tauhid kita kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah, jangan. Itu menjadikan Allah murka banget dan Allah sangat benci pada orang-orang yang telah menyekutukan Allah. Kira-kira itu kan berhala. Maka kalau ada orang tidak menyembah Allah, dipastikan dia telah menyembah iblis. Saya ambil contoh lagi. Kalau ada pohon, ada orang datang ke situ, di pohon itu, kemudian dia membawa telur, membawa bunga, membawa ingkung, ditaruh di bawah pohon yang besar, banyak orang datang ke situ, itu kira-kira makanan tadi itu ditujukan untuk kucing atau binatang-binatang yang ada di sekitar pohon itu, atau itu dipersembahkan kepada sesuatu yang nggak nampak, yang diyakini dapat memberikan manfaat atau mudarat. Yang mana Pak? Yang kedua, itulah berhala yang sebenarnya. Siapa itu? Yaitu ilah-ilah selain Allah. Ini bulan Syuro, sebentar lagi kan. Pak, ketika orang telah bulan Muharram itu, dia telah mengeluarkan kepala binatang, kepala kambing, kepala kerbau, kepala gajah, kepala dukun, kepala dukun. Mohon maaf salah ucap. Itu ketika dipersembahkan ke sana, lalu siapa? Untuk binatang lautan atau dipersembahkan kepada sesuatu yang kita yakini punya kekuatan. Yang mana? Yang kedua, itulah namanya ilah. Makanya ketika orang telah mempersembahkan untuk itu, maka alam sangat murka, Allah sangat murka, cuma murkanya alam masih terbungkus dengan sifat Rahman Rahim Allah pada manusia. Kalau tidak Pak, habis kita Pak dengan alam semesta, dihimpit, kita dibunuh. Karena Pak, mereka adalah makhluk yang sangat patuh kepada Allah dan sangat benci dengan segala macam bentuk kemusyrikan. Makanya pondasi utama agar kita tidak mudah kambuh adalah perkokoh tauhid kita kepada Allah. Coba orang istiqomah dalam tauhidnya itu kan. Rumusnya begini Bu. Jadi secara levelnya, maka itu orang yang kambuh itu cara energinya, ya, tenaganya itu apa? Rusak. Endingnya Pak, putus dengan Allah SWT. Gejalanya Pak, malas. Jadi gejala awal ketika orang mau terputus hubungan dia dengan kosmos, dengan kosmik, kalau orang sudah mau putus sama Allah SWT itu, maka gejala yang pertama, orang tadi pasti tertimpa rasa kemalasan. Malas baca Quran, malas silaturahmi, malas ke pengajian, malas ke masjid, malas membaca buku, malas membersihkan rumah, malas silaturahmi dengan tetangganya, malas bantu orang, malas bantu suami, malas bantu istri. Itu Pak, tanda-tanda salah satu apa? Cas kita mau lepas, energi kita lemah. Maka Bapak Ibu, mohon maaf Bapak, tolong untuk menghindarkan rasa malas, Bapak harus menjadi orang pertama
yang suka membantu kebutuhan dan pekerjaan istri. Rasulullah Pak, orang yang paling banyak membantu istrinya, membuat adonan roti, mencuci baju istrinya, membersihkan rumah. Coba, mengasuh anak Nabi Pak, mengasuh cucu Kanjeng Nabi, membantu istrinya. Apa kalau ada seorang suami nggak membantu, kalau membantu istri dia akan jadi lemah atau terhina? Bukan Pak, justru manusia yang mulia, seorang suami yang mau membantu pekerjaan istri, nggak apa-apa loh Pak, membantu. Saya kan pernah bilang dulu berapa bulan yang lalu, tahun yang lalu mungkin tahun kemarin, bapak-bapak yang tidak mau membantu istrinya, pekerjaan rumah dibiarkan, jenengan nggak mau, hanya cuek sama perbuatan istri, asam urat menunggu jenengan. Ya bener loh Pak. Weh tadi lu sama asam uratan, jangan dikira asam urat gara-gara makan singkong, bukan Pak. Males bantu istri, bener ya Pak. Kecemasannya tinggi. Yang kedua Pak, jaringannya pada level jaringan itu salah sirkuit. Jaringannya apa? Kenapa salah sirkuit? Maksudnya jalurnya begini lewat jalur itu. Maksudnya ketika orang salah jalur pergaulan, ini yang begitu. Ketika orang salah jalur pergaulan itu, maka dia itu salah jalur itu. Jalurnya orang ditabrak. Efeknya apa itu? Maka efek yang gejala yang nampak ketika orang jalurnya salah, efeknya apa? Dia suka lebih lama ngobrol dengan orang yang suka riba. Dia lebih nyaman duduk bersama orang tukang rasan-rasan. Dia lebih suka nyaman dengan orang yang malas-malasan. Dia lebih lama dan suka ngobrol diskusi dengan orang yang jauh dengan Al-Quran. Itu gejala yang nampak, segera diobati. Kenapa? Supaya kita tidak mudah kambuh berlaku dalam perbuatan-perbuatan yang tercela. Kalau udah kambuh memang itu bisa diselesaikan dengan gampang? Enggak, susah Pak. Yang ketiga, para sistem dalam tubuh kita itu kan ada sistemnya itu. Sistemnya apa itu? Di mana kerusakannya? Muncul rasa ujub, rasa aman dari makar Allah. Itu bagian kerusakan sistem hati kita rusak. Gejalanya apa? Apa permasalahannya ketika orang udah ujub itu gejalanya apa? Pertama, dia tidak suka baca istighfar. Yang kedua, dia tidak mau muhasabah. Itu gejala dasar ketika orang mau kambuh penyakitnya. Dari mana? Sistem hati dia yang bermasalah. Ya Allah. Ini kan kita bicara masalah alam semesta. Sinyalnya kayak apa itu? Salah baca ujian. Ya. Dari si levelnya, pada level sinyal itu, kerusakannya apa? Dia tidak bisa membaca ujian Allah berikan padanya itu. Sehingga apa? Sehingga musibah Allah berikan kepada dia sebagai nikmat itu, dia melihat bahwasanya ujian yang Allah berikan padanya itu seperti Allah benci sama dia atau Allah murka sama dia. Padahal itu bagian daripada rahmat Allah. Maka kalau ada orang diberikan ujian sama Allah, kalau dia menyalahkan Allah, itu tanda, Pak. Tanda apa? Sinyal Anda salah baca. Kenapa permasalahannya? Hati kita yang rapuh. Diuji kok menyalahkan Allah. Ya Allah, kan banyak berapa kali kami nangani orang yang mau bunuh diri. Mau bunuh diri kok bilang-bilang. Tak kasih pisau ya Pak. Saya punya pisau tajam Pak. Ya, bunuh diri ya depan saya poteng. Nggak berani. Ada saya punya golok. Mau kalau bunuh diri silakan. Ngapain bunuh diri? Katanya Allah ya. Saat orang itu punya imannya bagus ya, dia akan melihat semacam ujian itu sebagai apa? Anugerah dari Allah. Karena dengan ujian itu Allah telah pisahkan mana orang yang mukmin, mana yang nggak beriman, mana orang yang soleh, mana orang yang nggak soleh, mana orang yang jujur, mana yang khianat. Dengan apa? Dengan ujian Allah berikan. Tanpa ujian, bagaimana dipisahkan antara emas dengan pasir itu? Dipisahkan dengan apa? Dengan ditaruh di dalam api. Ujian itu sebagai filter buat kita semuanya. Agar kamu tidak kambang kambuh lagi, tatkala kamu Allah memberikan ujian pada kamu wajib bersyukur pada Allah SWT dan jangan sampai punya pikiran menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa sih hidup saya macam ini? Ini belum selesai ujian, datang ujian yang lain lagi. Suami begitu, anak begini, ekonomi saya bangkrut, utang banyak. Bapak Ibu, kalau ada orang utangnya banyak, suami jarang pulang, anak nggak bisa diatur, ekonomi jatuh, yang kita tangani semuanya nggak jalan, itu kira-kira alam semesta yang berbuat atau dari kita sendiri, Pak? Ini permasalahan Ibu. Jangan nyalakan Allah, jangan nyalakan alam. Yuk introspeksi ke dalam, apa permasalahannya? Pasti banyak yang tersumbat dan kita tutup permasalahannya. Apa yang kita tutup? Kita merusak hubungan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan orang dekat, dengan tetangga. Kita suka merusak alam semesta.
Kita suka nebang pohon, tapi nggak pernah kita tanam lagi. Jangan dikira tanpa efek itu. Itu ada kajian khusus. Bapak Ibu boleh memanfaatkan suatu, kita manfaatkan boleh, tapi jangan dirusak. Boleh ngambil pisang, jangan merusak pohonnya. Boleh ngambil kelapa, jangan dirusak pohonnya. Sekarang kitanya mau merusak, tanamnya enggak. Orang dahulu Bapak Ibu, itu orang yang suka menanam. Tanam apapun yang ia tanemin. Bagaimana cara supaya alam merespon kebaikan sama kita itu? Maka kami sarankan untuk sering tadabbur alam. Bapak Ibu kalau nyanyi rekreasi kemana saja, ke pantai kayak itu, ke gunung kemana saja, bawa biji-bijian. Biji semangka misalkan begitu, atau biji mangga, atau biji durian, atau membawa. Nanti tanam di mana kita berada itu, kita istirahat, tanam. Niatkan karena Allah, ya Allah saya tanam, agar apa? Dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk yang lain, hamba-Mu yang lain manfaatkan. Bapak Ibu, kalau kita tanam tanaman semacam itu, alam akan merespon. Bagaimana responnya? Nanti kita dimudahkan urusan kita sama Allah. Maka tanaman yang kita tanam, kegiatan sudah besar, dimakan sama orang, dimakan binatang, itu sebagai amal yang tidak pernah kita perhitungkan pahala mengalir sampai hari kiamat. Itu Pak caranya, tidak merusak. Tanam itu rambutan kayak yang punya bonggol pisang tanam. Saya punya pisang kok enak, pisang Ambon, pisang yang ini jarang bawa. Itu pangkal pisangnya. Begitu kita main ke rumah ke tanah siapapun tidak masalah, tanam. Untuk apa? Sedekah. Alam ini akan merespon. Alam ini tahu persis apa yang kita lakukan. Jadi makanya orang ini mudah hidupnya. Kenapa? Memang dia suka memberikan banyak kemudahan. Permasalahan yang berikutnya itu apa? Yaitu ketika fondasinya bermasalah. Tauhid tipis. Kenapa? Apa indikatornya tauhid tipis? Dia suka ibadah kalau dilihat sama orang. Kalau banyak orang, dia rajin ke masjid. Kalau menantunya datang ke masjid 5 waktu. Kalau suaminya di rumah, sergap baca Quran. Tapi kalau suaminya nggak di rumah, jarang baca Al-Quran. Kalau nggak ada tetangganya, jarang ke masjid. Kalau nggak ada orang yang melihat, nggak mau sedekah. Kalau ada orang banyak itu sedekahnya dinampakkan. Uang 100.000 kalau naruh di di kotak amal dilempar. Kalian. Apa sih Bapak Ibu artinya? Sembunyikan semuanya. Dan itu efeknya besar. Ya, itu cara kosmologi begitu. Maka bagaimana cara kita menjaga cas kita itu dari konten yang pertama? Bagaimana cara kita supaya HP ini nyala terus? Pertama apa? Kita harus punya wirid harian, Pak. Itu untuk menjaga agar kita tidak mudah kambuh penyakit-penyakit moralitas. Apa? Punya zikir harian. Sudah, saya pernah sampaikan ke jenengan dulu. Bapak Ibu, tolong saya mempelajari Al-Quran. Judulnya itu apa? Baca secara global. Surat mana yang jenengan suka? Aku suka surat Ar-Rahman. Silahkan baca setiap saat. Dan jadikan kecintaan kita pada surat Ar-Rahman itu sebagai wasilah. Ya Allah, aku sangat cinta surat ini. Ya Allah, karena banyak nikmat kau berikan dalam ayat ini. Surat ini, ya Allah, banyak nikmat. Ya Allah, aku cinta. Maka jadikanlah saya baca Al-Quran ini. Jadikan saya tadabbur ini, surat ini. Ya Allah, sebagai wasilah untuk memudahkan urusan kami. Untuk menghilangkan penyakit kami. Untuk menghapuskan kerutan-kerutan kami. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa memberikan pertolongan pada kami. Ambil. 1 surat boleh, 2 surat boleh, cuma jangan surat Ikhlas sama Al-Kausar. Kependekan. Saya suka Al-Kausar. Boleh tidak apa-apa sebenarnya. Ya. Pertama itu ya. Ini cara-cara tip untuk apa? Untuk supaya kita tidak mudah kambuh. Kalau kita tidak punya wirid zikir harian, Pak, berat, Pak. Juga kita ini rapuh, kenapa Pak akan mudah mudah terpesona. Mudah dimasukin oleh syaitan, serta menipu daya lewat mata kita, pendengaran kita, jadi orang-orang yang lalai. Yang kedua adalah audit orbitnya. Dalam ilmu kosmologi begitu. Orbitnya diaudit lagi. Tiap minggu cek. Ya, kalau ada 5 teman dekat kita, tukang maksiat, jangan jadi kita yang ke-6. Kalau ada sahabat kita, orang dekat kita menjadi orang ahli Quran, 4 orang, 1 RT, jadilah kita orang yang ke-5 dalam kebaikan. Kalau ada orang suka infak di masjid, infak yang banyak, ada sekitar 8 orang donatur, jadilah kita orang yang ke-9 dalam kebajikan. Itu caranya Pak, untuk supaya tidak kambuh dalam penyakit-penyakit yang susah diobati. Orang Pak kalau sudah kambuh lebih berani daripada sebelumnya. Ya kan Pak? Seorang koruptor, kalau sudah ketangkep, lepas lagi, kambuh lagi, kira-kira lebih berani apa lebih takut? Lebih berani. Kita bersyukur, alhamdulillah,
negeri kita tidak ada korupsi. Alhamdulillah. Korupsi nggak ada Pak negeri kita. Cuma salah prosedur atau salah alamat duitnya begitu aja kira-kira. Ya, perbarui apa itu orbitnya. Kemudian yang ketiga apa? Perbanyak istighfar. Ya. Apa doa yang paling bagus apa kita baca setiap saat adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Juga baca istighfar apa itu semuanya untuk mengupdate orbit kita sama Allah, diupdate. Kesimpulannya adalah anyakumullah, kambuh itu bukan karena godaan kuat, bukan. Kalau ada orang mengatakan saya itu orang ini kambuh karena apa? Karena godaan kami besar Ustaz, bukan. Karena cobaan saya itu besar, bukan itu permasalahannya. Masalahnya apa? Jiwa kamu yang lemah. Sebesar apapun godaan yang datang kepada kita itu sebenarnya lemah kalau kita bisa mengantisipasi. Kalau jiwa kita kuat, kalau kita ini banyak berzikir, kalau kita punya komunitas orang-orang yang baik, kalau kita sering ke masjid, kita kuatkan fondasi iman, tauhid kita kuatkan fondasi itu, maka sebesar apapun godaan itu lemah Pak. Godaan itu tidak ada yang kuat, yang lemah siapa? Jiwa kita tidak pernah ditempa dengan zikrullah. Baca Quran. Ibadah yang paling menyenangkan itu tilawatil Quran, tadabbur. Jadi hadirin Allah ya. Kenapa ada orang yang murtad? Permasalahannya apa? Ini kembali pada permasalahan yang kita bahas awal. Ini ada beberapa nama. Ya. Bapak tahu nggak namanya, pernah dengar nggak namanya Tarsiso? Ini kan orang yang alim, orang zuhud, matinya apa? Kufur kepada Allah. Dan era modern banyak orang yang dulu nampak antusias pada Islamnya, pada ujung hidupnya dia murtad. Pada akhirnya apa? Dia menjadi orang yang membenci Islam. Banyak terjadi. Apa permasalahannya? Itu bukan cara kebetulan, bukan Pak. Bukan cara, itu bukan cuma kebetulan apa? Bukan karena digoda waktu, bukan. Panjang permasalahannya. Dia telah mencabut orbitnya dia dengan langit. Dia telah punya komunitas yang salah. Dia tidak kuatkan fondasi imannya dia. Dia tidak banyak berbuat untuk memperkuat energinya kepada Allah SWT. Jadilah, maka pada akhirnya dia murtad. Karena apa? Karena sudah terakumulasi, sudah lama dia telah berbuat suatu perbuatan yang menentang kehendak Allah di alam semesta ini. Jadi kuat Pak. Alam ini kuat dukungannya kepada kita. Makanya Bapak Ibu, Rasul mengajarkan. Ini ada banyak buka hadis Nabi. Nabi mengajak tadabbur alam. Nabi mengajak para sahabat memperhatikan alam semesta. Bapak Ibu, makanya hati kita yang masih ada sombong, susah dinasihati, tidak mau ikut kajian, tidak mau terima nasihat, tolong tatkala hati kita sombong itu, seringlah main ke gunung, ke pegunungan, berkemah di sana, menikmati alam, doa pada Allah, tadabbur, maka kebesaran Allah yang Allah tampakkan di alam semesta itu akan mengurangi ego seorang. Orang yang mudah tersinggung, sempit dadanya, gampang baperan. Ada orang ngomong dia bawa perasaan semuanya. Itu bagaimana cara mengobati penyakit baper itu? Yaitu dengan banyak main tadabbur di lautan, di samudera. Maka silakan Ibu, nyentuh bapak-bapak, diajak dong istrinya tuh ke pantai, nyemplung banyu, atus ning pantai, enggak apa-apa loh Pak. Bagus. Untuk apa sih? Untuk menghilangkan sempitnya hati itu, melihat keluasan samudera. Itu kan alam kan pakai obat juga. Minumlah air laut sekali-kali, jangan banyak-banyak. Begitu kita main di sana, mandi. Pak, kalau habis mandi air lautan jangan dimandikan dulu. Kenapa? Itu sangat bermanfaat buat kulit kita. Kulit orang sama kena penyakit. Karena apa? Air laut ini banyak energi yang dibutuhkan kulit kita. Mandi air laut. Minum sedikit airnya untuk anti racun. Kalau nyaman itu kalau mandi air laut, minum airnya. Nanti kalau kena gigitan binatang yang berbisa di lautan, tidak apa-apa, kebal. Jadi antibody. Kalau gampang sakit, ya mudah capek, mudah masuk angin, aras-arasan, wajah pucat, lesu, lemah, sering-seringlah untuk mandi air hujan, udan-udanan karo bojone, minum air hujan. Loh, bener loh Pak. Itu memang obat itu. Yang dikira itu, kotor, bukan kotor. Hujan yang pertama yang bagus Pak, antibodinya bagus. Kalau hujan yang pertama deras, itu nyan ke tempat begitu, sama nunggowo bak yang gede, cuci dulu hanya. Nanti airnya, nanti kita begitu ada airnya Pak, diminum. Baca bismillah, bait kursi, ya Allah jadikan ini air sebagai penyembuh kami, penguat jiwa kami, untuk antibodi kami, diminum, doa dulu. Minum aja.
Saya udah praktek hampir tiap tahun, pokoknya hujan deras, saya minum langsung, doa dulu pada Allah, saya minum. Alhamdulillah Pak. Mohon maaf ya, alhamdulillah. Kita tuh dari pantai sampai di rumah, hujan deras, basah kuyup, ramah tidur tanpa ganti baju. Alhamdulillah tidak pernah masuk angin Pak sampai sekarang. Itu kan di samping pola pikir kita yang kita berprasangka yang baik kepada Allah SWT. Oleh karena itu semua ya, yang penting apa? Yang penting jaga hidayah. Ya kalau Allah juga memberi hidayah kepada kita itu jaga dengan apa? Dengan doa dan doa agar kita tidak mudah terjatuh pada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Kalau ada orang yang jatuh jangan dicela, jangan. Kenapa? Dia sedang mengambil haknya dia itu Pak. Orang salah biasa. Setiap orang pasti punya salah. Kalau ada orang salah jangan caci maki, jangan dicela, jangan. Doakan agar Allah memberikan bimbingan hidayah dia terlepas dari perbuatan yang tercela. Karena apa? Salah itu merupakan hak setiap orang. Supaya apa? Nanti kalau kita salah, nggak caci maki sama orang. Sekarang orang nggak punya malu, nggak takut sama Allah. Kalau ada orang punya kesalahan, langsung juga di medsos. Satu dunia tahu semuanya. Ada orang guru narik iuran 500.000 ke siswanya, itu diunggah di medsos Pak. Saat dunia tahu semuanya, aib terbongkar. Dosa enggak? Apa dikira nanti orang yang unggah itu enggak dosa? Itu dosa jariah Pak. Tutup aib saudara kita. Kalau ada orang punya salah, nggak usah diunggah. Jangan cerita sama orang. Cukuplah Anda tahu, diam, doakan. Agar penyakit itu tidak menimpa kita dan keluarga kita. Sekarang luar biasa. Ngeri Bu di medsos. Apa jadi diunggah di medsos? Tanpa punya rasa takut kepada Allah SWT. Bahaya itu. Ya, saya kira itu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Semoga bermanfaat.